Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Nah, adik-adik, adapun contoh berbagi itu misalnya kita berzakat, berinfak, bersedekah, dan memberi hadiah. Sekarang, adik-adik pernahkah kalian berbagi kepada teman, saudara, atau tetangga? Berbagi seperti apa yang kalian lakukan? Apakah kalian berzakat? Apakah kalian pernah berinfak? Apakah kalian pernah bersedekah? Atau kalian pernah memberikan hadiah kepada temannya? Nah, adik-adik, hari ini kita belajar berbagi berbentuk zakat. Adik-adik, tahukah kalian apa itu makna zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikannya mereka. Sedangkan zakat menurut istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat itu ada dua. Yang pertama namanya zakat fitrah, disebut juga dengan zakat jiwa, dan yang kedua zakat mal, disebut juga zakat harta. Yang pertama zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Adapun yang berkewajiban membayar zakat fitrah adalah orang yang memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur dari hari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Adapun tata cara menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah berupa makanan pokok. Misalnya seperti di Indonesia, makanan pokok sehari-hari berupa beras, berupa nasi, maka zakat fitrah untuk orang Indonesia adalah menggunakan beras. Adapun takaran beras tersebut adalah 2,5 kg beras. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu saat terbenam matahari akhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Namun, boleh juga zakat fitrah dikeluarkan selama bulan Ramadan. Yang ketiga, zakat fitrah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, zakat mal, disebut juga zakat harta. Adapun zakat mal ini yang wajib dizakati adalah dari hasil pertama, perdagangan, kedua, pertanian, yang ketiga, perkebunan, yang keempat, peternakan, yang kelima, barang temuan, dan yang keenam, berupa emas dan perak.
Nah, adik-adik, adapun syarat wajib zakat ialah yang pertama Islam. Maka tidak diwajibkan seseorang mengeluarkan zakat sedangkan dia tidak beragama Islam. Dan yang kedua, orangnya balik dan berakal. Maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat ketika orang tersebut belum balik dan belum berakal. Dan yang ketiga adalah hartanya milik sendiri. Jadi tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kecuali harta tersebut adalah miliknya sendiri. Nah, adik-adik, adapun ketentuan penerima zakat atau disebut mustahik itu ada 8. Yang pertama ialah fakir. Adik-adik tahu siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki kecukupan di dalam rumah tangganya. Bahkan dia tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta, tetapi harta tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Dan yang ketiga ialah amil. Amil adalah orang yang ditunjuk atau diperintahkan oleh pemerintah untuk mendistribusikan dan menerima zakat. Yang keempat ialah mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf ialah orang yang baru masuk agama Islam. Sehingga untuk memperkuat hatinya, kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan zakat kepadanya agar dia merasa keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang peduli kepada sesama. Yang keempat adalah riqab. Riqab adalah menebus hamba sahaya agar dimerdekakan daripada kehambaannya tersebut dengan uang zakat atau harta zakat. Yang kelima adalah gharim. Siapa itu gharim? Gharim adalah orang yang memiliki hutang atau orang yang terlilit dengan hutang dan dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Selanjutnya, sabilillah. Apa itu sabilillah? Sabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah dalam rangka mensyiarkan agama-agamanya Allah. Dan yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat ialah Ibnu Sabil. Adik-adik, apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan, tetapi perjalanan tersebut adalah perjalanan yang mengandung kebaikan. Misalnya, adik-adik berkunjung ke tempat saudaranya yang jauh dalam rangka bersilaturahmi, itu dikatakan Ibnu Sabil. Maka orang yang seperti demikian berhak menerima daripada zakat. Nah, adik-adik, adapun hikmah daripada berzakat ialah yang pertama, zakat melipat gandakan rizki. Memang secara kasat mata, ketika kita mengeluarkan zakat kepada orang lain, harta kita menjadi berkurang. Namun pada sejatinya, harta yang kita keluarkan untuk berzakat tadi akan Allah balas menjadi 10 kali lipat. Yang kedua, hikmah daripada berzakat adalah menghapus sifat kikir. Agama kita, agama Islam, menyuruh kita
agar selalu ringan tangan membantu orang lain. Maka dengan berzakat kita termasuk orang yang peka terhadap orang lain. Kita termasuk orang yang perhatian terhadap orang lain. Dengan berzakat, kita pada sejatinya menghapus sifat yang tidak baik di dalam diri kita, yaitu sifat kikir. Hikmah yang ketiga ialah dengan berzakat, harta kita menjadi bersih. Kita tidak tahu harta yang kita miliki tersebut apakah benar-benar bersih 100%. Mungkin bisa jadi cara kita mendapatkannya kurang baik, sehingga harta tersebut menjadi kurang baik di hadapan Allah. Maka dari itu, dengan berzakat, harta kita menjadi bersih, menjadi suci. Dengan harta yang suci tadi, menjadi hati kita pun lapang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang selanjutnya adalah dengan berzakat akan menolak musibah. Musibah tentunya datang dari Allah, karena Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak. Siapapun bisa mendapat musibah. Namun Rasulullah mengajarkan agar bagaimana kita tidak tertimpa dengan musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah, sesungguhnya musibah tidak akan mendahului dengan sedekah. Dan yang terakhir adalah hikmah berzakat, yaitu membantu orang lemah. Adik-adik, dengan kita berzakat, maka kita membantu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang memiliki kekurangan. Dengan pemberian kita tersebut, sehingga menjadikan mereka kuat, menjadikan mereka bahagia. Dengan kekuatan dan dengan kebahagiaan tersebut, akhirnya mereka menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, demikian materi pada hari ini. Semoga kita semua menjadi orang yang suka berbagi kepada keluarga, tetangga, dan teman sekitar kita yang membutuhkan, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.